Sensus penduduk terakhir menunjukkan bahwa 54% orang Indonesia tinggal di perkotaan. Kemiskinan dan ketertinggalan membuat orang meninggalkan desa. Padahal potensi kemajuan Indonesia ada di desa. Tidak keliru ketika pemerintah Jokowi ingin membangun Indonesia dari desa. Dana desa disiapkan untuk membuat orang tertarik dan bisa mengembangkan desa. Era baru ekonomi desa, itulah yang coba kita cari tahu. Apakah merupakan jawaban untuk membangun Indonesia masa depan? Bersama saya Suryo Pratomo, inilah Ekonomi Challenge. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leo Nasamosir. Leo, iya Mas Tommy. Kita berbicara mengenai bagaimana membangun desa. Ya. Ada 75.000 desa di Indonesia. Dan kalau desa mampu kita bangun, Indonesia memang akan menjadi makmur. Ya. Siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini? Pada malam ini dengan judul episode Era Baru Ekonomi Desa, Economic Challenges Metro TV mendapat kehormatan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo. Pak Eko, selamat malam. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Anton Supit. Pak Anton, selamat malam. Dan peneliti CSIS, J. Kristiadi. Pak Kristiadi, selamat malam. Itu Mas Tommy, narasumber yang akan membahas bersama kita bagaimana kita bisa membangun era baru ekonomi desa. Baik Leo, nanti kita coba bahas lebih mendalam. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melayangkan surat cinta berisi penundaan dana alokasi umum 169 daerah senilai hampir 20 triliun rupiah. Surat cinta ini bagian dari upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah akibat kekurangan penerimaan negara. Perlambatan ekonomi akhirnya mampu memaksa pemerintah untuk menata ulang politik anggaran agar lebih berorientasi produktif. Sejumlah pos anggaran yang dinilai produktif pun telah disiapkan pemerintah untuk menjadi stimulus bagi perekonomian. Salah satu yang menjadi andalan pemerintah adalah dana desa, yang diproyeksikan akan meningkat dari 47 triliun pada tahun ini menjadi lebih dari 100 triliun pada 2018. Pemerintah berencana menyerap anggaran ini melalui badan usaha milik desa yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dari perdesaan. Namun dengan kapasitas yang ada, sanggupkah desa menjadi penopang perekonomian? Leo, kita ingin berbicara bagaimana membangun desa, tapi seperti apa distribusi kemakmuran dan populasi di Indonesia sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya data di sini yang akan memperlihatkan kepada kita berapa banyak sebetulnya orang yang tinggal di desa dan apakah mereka masih tinggal di desa. Data yang kami peroleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan World Urbanization Prospects memperlihatkan bagaimana populasi urban atau perkotaan itu meningkat terus-menerus. Kalau kita melihat angkanya makin lama makin besar dan di tahun 2015 ternyata sudah tercatat 54% dari total penduduk Indonesia pergi ke kota dari desa. Kita melihat data berikut yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik bagaimana penduduk miskin di Indonesia tahun 2016 jumlahnya sekitar 28 juta jiwa dan dari 28 juta jiwa itu 63%-nya atau 17,6 juta tinggal di desa atau di perdesaan, sementara sisanya tinggal di perkotaan. Kita melihat penduduk miskin 2016 di perkotaan ada sekitar hampir 8%, di perdesaan sekitar 14% dan jumlahnya adalah hampir 11%. Data ini kami peroleh dari BPS juga. Kita melihat bagaimana dana desa itu dialokasikan oleh pemerintah. Dari data yang kami peroleh dari Kementerian Keuangan ini, bagaimana belanja negara dalam APBN perubahan 2016 total sekitar 2.082 triliun, dana desa itu sekitar 47 triliun untuk tahun ini, atau sekitar 2% dari total anggaran. Kita melihat paling banyak adalah untuk belanja kementerian dan lembaga sekitar 37%, yang kedua adalah transfer ke daerah 35%, dan belanja non-kementerian atau lembaga sekitar 26% dari total anggaran itu. Kalau kita melihat ketika pemerintah sekarang melakukan efisiensi, bagaimana dengan badan usaha milik desa?
data yang kami peroleh dari Media Research Center ini memperlihatkan bahwa anggaran dana desa tahun 2015 itu 20,7 triliun rupiah itu dipakai untuk mendirikan badan usaha milik desa, sekitar 28% dari total anggaran badan usaha milik desa. Kalau kita melihat hal-hal seperti ini, maka kesungguhan pemerintah sudah betul-betul terlihat, tapi bagaimana kemudian badan usaha milik desa itu betul-betul bisa menggerakkan ekonomi Indonesia, Mas Tommy? Baik, Leo, saya ingin mulai langsung ke Menteri Desa, Pak Eko. Pak Eko, apa akselerasi yang dilakukan Kementerian Desa untuk mendorong pembangunan di desa sekarang? Terima kasih Pak Tommy. Jadi nomor satu kita mesti lihat karakter desa kita ini gimana. Kita ada 74.754 desa. Ya. Tidak ada satu desa pun yang punya karakter sama. Ada desa kaya, desa miskin, desa padat penduduknya, desa kurang penduduknya, ada desa rawan bencana, rawan konflik, dan lain sebagainya. Karakteristiknya berbeda-beda ya Pak? Karakteristiknya berbeda. Tapi dari semua desa itu ada satu yang kita bisa samakan, yaitu adalah 89% dari masyarakat desa hidupnya bercocok tanam. Nah itu yang kita jadikan untuk modelnya dulu yang harus benar. Di desa-desa yang maju, itu rata-rata desa tersebut mempunyai satu produk unggulan tertentu dengan skala ekonomi yang cukup, sehingga terintegrasi sampai pengolahan sarana pasca panennya. Saya perhatikan desa-desa yang maju tersebut, income per kapitanya maksudnya pendapatan rata-rata masyarakat di atas 2 juta rupiah. Tapi memang harus kita akui masih banyak desa-desa yang tidak fokus kepada produk unggulan tertentu, sehingga skala ekonominya kecil, sehingga tidak memungkinkan sarana pasca panen untuk dimasukkan ke desa tersebut. Penyaluran dana desanya sendiri berjalan lancar, penyerapannya? Dana desa berjalan cukup lancar, tapi sebagian besar memang masih dipakai untuk infrastruktur. Jadi kita akan arahkan sebagian besar nanti akan dipakai untuk pemberdayaan ekonomi desa seperti yang tadi disampaikan, salah satunya adalah dengan pembentukan BUMDes. Balik lagi ke skala ekonomi Pak, ya. Jadi desa-desa yang skala ekonominya kecil tadi harus kita buat menjadi desa-desa itu menjadi mempunyai produk unggulan dengan skala ekonomi yang cukup, sehingga sarana pasca panen bisa masuk. Apakah Kementerian Desa bisa bekerja sendiri untuk melakukan ini? Tentunya Kementerian Desa tidak bisa bekerja sendiri, tapi semua seperti arahan Bapak Presiden di kementerian kita, semua ego sektoral harus dihilangkan. Nah, alhamdulillah pas saya masuk ini juga dukungan dari kementerian lainnya cukup besar, dari Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian PU, dan di desa itu ada 17 kementerian yang terkait Pak, termasuk Kementerian Agraria dan lain sebagainya. Apa yang diharapkan dari swasta Pak Eko? Membangun desa ini memang pemerintah juga punya keterbatasan, terutama sarana pasca panen. Jadi kita mesti libatkan seluruh stakeholder bangsa ini, termasuk swasta Pak. Swasta jangan dimusuhin karena swasta juga ada yang sudah berpengalaman dalam mengolah sarana pasca panen. Itu kita libatkan agar desa-desa itu bisa terintegrasi sampai sarana pasca panennya. Pak Anton, apa yang bisa dilakukan teman-teman dunia usaha untuk membantu pembangunan desa itu sebetulnya? Ya saya kira begini, kalau kita bicara ide ini memang sesuatu yang baik lah, artinya bahwa niat pemerintah untuk membantu desa yang sudah lama tertinggal. Cuma kalau kita yang dikatakan Pak Menteri tadi ini mengenai ciri-ciri desa ini, mereka itu bekerja hanya untuk sekedar hidup, jadi pada umumnya cirinya. Kedua ini angka kemiskinan relatif tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Jenis usaha biasanya dikatakan Pak Menteri juga pertanian, rumah tangga kecil dan lain-lain. Nah, jenis pekerjaannya petani, nelayan, buruh, penggarap dan seterusnya. Jadi saya ingat Pak Iwan Jaya Asis itu selalu mengingatkan kalau kita bikin planning harus memperhitungkan juga kondisi lapangan. Jadi tentunya niat baik tadi, dan kalau kita lihat yang dikatakan Pak Leo tadi, memang tahun 2015 sekitar 21 triliun, tahun ini 2016 ada sejumlah 47 dan 2017 nanti akan menjadi 81 triliun dan 2018 akan kira-kira 104. Total dalam 4 tahun itu 253 triliun, ini suatu angka yang signifikan. Secara spesifik apa yang telah dilakukan teman-teman dunia usaha? Nah tentunya ini bisnis ini antara karitatif dan bisnis tentunya kan kita harus pisahkan. Yang kita harapkan adalah tentunya terpanggil pengusaha itu, terutama pengusaha daerah, karena dialah yang bisa menjadi katakanlah bapak angkat. Karena ide itu gampang kita mengatakan one village one product, mulai Jepang. Tapi jangan lupa Jepang itu sudah basically ratusan tahun.
Thailand pun tidak begitu sukses. Nah ini tentunya yang harus kita perhatikan, jangan sampai niat baik ini, yang kita tidak ragukan niat baik ini, tetapi ini tergantung dari, kalau kita lihat 74.000 sekian desa, itu artinya tergantung dari 220-an ribu orang, yaitu kepala desa dan ketua sekretaris BPD. Baik. Nah ini tentunya bagaimana, saya kira yang paling penting pendampingan Pak Tommy. Baik, nanti saya ingin tanya kepada Pak Kris. Pak Kris, kalau melihat kondisinya seperti ini, tantangannya luar biasa, 75.000 desa kurang lebih harus kita lakukan. Apa sih sebetulnya model yang sebetulnya perlu kita kembangkan? Apakah yang dilakukan Kementerian Desa sudah cukup memadai seperti dikatakan oleh Pak Anton? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Service.